Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 14 Safar 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 30 Agustus 2023, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca sebagian dari surat yang mulia, Surat Al-Mutaffifin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majlis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabun marqum. Wailun yawma'idhin lil mukaththibin. الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.
ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita membahas ayat nomor berapa? 15. Apa bunyinya? Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Intinya orang kafir itu tidak bisa dan tidak diberi kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah azab. Itu adalah azab. Seorang ibu yang tidak diperbolehkan melihat anaknya tersiksa atau tidak? Tersiksa. Tak boleh melihat. Padahal anaknya ada. Tak boleh. Itu namanya siksaan apa? Siksaan batin. Siksaan psikis. Siksaan perasaan. Nah, orang-orang kafir ini di hari kiamat nanti mereka akan disiksa batinnya. Akan disiksa psikisnya. Sehingga mereka tidak diberi kesempatan dan tidak boleh untuk melihat Allah Azza wa Jalla. Selain disiksa secara psikis, mereka juga disiksa secara fisik. Dan siksaan fisik itulah yang Allah sebutkan dalam ayat selanjutnya. Ayat berapa? 16. Kalla thumma innahum lasolul jahim. Kemudian sungguh mereka akan dibakar di dalam neraka. Berarti kalau dibakar berarti siksaan apa? Fisik. Kalau yang tadi siksaan apa? Psikis. Dibakar berarti siksaan lahir. Kalau tadi siksaan apa? Batin. Ya. Sehingga karena disiksa lahir dan batin, mereka enggak bisa melihat Allah dan Allah juga enggak mau melihat mereka. Mereka enggak bisa melihat Allah dan Allah memang enggak mau melihat mereka. Kalau ayat yang ke-15 tadi menjelaskan bahwa orang kafir enggak bisa melihat Allah, maka di ayat yang lain Allah menjelaskan bahwa Allah sendiri memang enggak mau melihat orang-orang tersebut. Saking nopo ne? Saking hinanya mereka sehingga tidak layak, tidak pantas untuk dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Allah sampaikan itu dalam surat Ali Imran. Surat apa? Ali Imran. Ayat 77. Ayat pinten? 77. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala yukallimuhumullah. Allah tidak mau berbicara dengan mereka. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Dan di hari kiamat Allah tidak mau melihat mereka.
wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan sucikan mereka, walahum adzabun alim, dan mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Jadi dalam satu ayat ini, surat apa wau? Ali Imran ayat 77, Allah sebutkan dua jenis azab. Ya. Tidak diajak bicara, tidak dilihat, tidak disucikan, itu azab apa? Azab apa tadi? Azab psikis. Ya. Kalau bahasa kita, sesama kita itu dicuekin, ya, nggak dipedulikan. Ya. Anak-anak itu kadang lebih mandi siapa? Lebih manjur ketika didiamkan dibandingkan dicubit. Cubit lah wis ora mempan. Tapi ketika dicuekin, didiamkan, nggak diajak bicara, wah, itu bisa sedih sekali. Jadi orang-orang kafir itu disiksa dengan dua jenis siksaan, siksaan fisik dan siksaan psikis. Siksaan psikis sudah kita sebutkan di ayat yang ke-15, siksaan fisik akan kita jelaskan di ayat yang ke-16. Karena mereka disiksa dengan dua jenis siksaan tersebut, maka mereka amat sangat menyesal sekali. Kenapa? Amat sangat menyesal sekali. Dan penyesalan orang-orang kafir itu disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi SAW. Begitu banyak ayat dan begitu banyak hadis yang menyebutkan bagaimana orang-orang tersebut menyesali atas apa yang pernah mereka lakukan ketika di dunia. Di antara ayat yang menceritakan itu adalah apa yang Allah firmankan dalam surat Yunus ayat 45. Surat apa? Yunus ayat 45. Wa yawma yahsyuruhum, di hari kiamat ketika Allah Azza wa Jalla mengumpulkan mereka, ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar, sampai mereka pikir, ya, mereka merasa di dunia itu cuma sesaat. Di dunia cuma apa? Sesaat. Padahal ya, kita di dunia berapa tahun? Belum ngerti ya. Ya kira-kira lah 60 tahun kan ya. 60 tahun itu lama apa sebentar? Lama. Apa menenek orang duit ya? Rasanya apa? Suwe bangetnya. Tapi 70 tahun itu kalau dibandingkan dengan akhirat, berapa tahun? 1.000.000 tahun, 1.000.000.000 tahun. Khalidina fiha abada, selama-lamanya. Kalau dibandingkan antara yang 70 tahun ini dengan yang selama-lamanya, itu gak ada apa-apanya. Jadi enaknya, nikmatnya melakukan perbuatan dosa selama berapa tahun tadi? 60 tahun, 70 tahun. Begitu mereka menyaksikan bahwa di neraka mereka akan kekal abadi, menyesalnya luar biasa. Apalagi sama Allah Azza wa Jalla, begitu dimasukkan ke neraka, dikasih tahu sama Allah, disuruh melihat surga. Disuruh melihat apa? Surga. Kalau dulu kamu mau beriman, tuh di sana tempatmu. Kayak ngapa jajal? Bagaimana apanya mah? Menyesalnya, sangat menyesal sekali. Dulu ketika di dunia, kalau kamu mau sholat, di sana tempatmu.
Dulu ketika kamu di dunia, kalau mau berbakti kepada orang tuamu, di sana tempatmu. Sebaliknya, itu kan penghuni neraka, nggih. Penghuni surga juga sama. Ketika penghuni surga dimasukkan ke dalam surga, maka akan dikasih tahu sama Allah Azza wa Jalla. Disuruh melihat ke neraka. Tuh, di sana tuh. Kalau dulu kamu nggak mau beriman. Dulu di sana tuh, kalau kamu nggak mau sholat. Kalau yang di neraka ngelihat tempatnya di surga, menyesal semenyesal-menyesalnya. Kalau penghuni surga begitu melihat neraka, mereka bersyukur sesyukur-syukurnya. Itu oleh Nabi SAW disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. La yadkhulu ahadun al-jannata illa uriya maq'adahu minan nari law asa liyazdada syukra. Setiap orang masuk surga, maka sama Allah Azza wa Jalla akan disuruh ngelihat ke dalam neraka. Andaikan dulu kamu nggak mau beriman, tuh tempatnya di sana. Bersyukur atau tidak? Bersyukur. Alhamdulillah. Biyen kelem sholat. Berarti letihnya kita sholat itu membuahkan kebahagiaan apa mboten? Membuahkan kebahagiaan. Rutinnya jenengan berangkat pengajian. Kesel apa ora? Kesel apa ora? Ya kesel. Bar macul sedina. Setelah macul seharian, setelah kerja seharian, pada maghrib kan enaknya apa? Leyeh-leyeh. Karo ngapa? Ngopi. Anak gedang goreng. Iki nyejar anak gedang gorengnya ora? Ora nana, Mbok. Garingan, Mbok. Gak ada apa. Tapi capeknya kita saat ini untuk hadir pengajian, walaupun menempuh jarak yang jauh, akan kita syukuri. Nanti andaikan Allah masukkan kita ke surga. Dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke surganya Allah Azza wa Jalla. Tambah syukur kita. Sebaliknya, kata Nabi SAW, وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنْ لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةٌ. Kalau tadi Nabi SAW membicarakan ahli surga, sekarang Nabi membicarakan ahli neraka. Begitu ahli neraka dimasukkan ke neraka, maka disuruh ngelihat ke surga. Tuh. Kalau dulu kamu di dunia mau beriman, di sana tempatmu. Nyeselnya. Dan penyesalan itu tidak ada gunanya. Penyesalan yang bermanfaat kapan? Penyesalan yang bermanfaat kapan? Sekarang. Sekarang itu penyesalan yang bermanfaat. Jadi andaikan di antara jenengan ada yang baru hijrah, ya istilahnya. Baru apa? Hijrah. Baru tobat. Ya. Setelah sekian puluh tahun tidak pernah sholat. Setelah sekian puluh tahun tidak pernah ngaji. Setelah sekian puluh tahun tidak pernah puasa dan seterusnya. Alhamdulillah masih dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan sadar untuk memperbaiki diri. Itu contoh penyesalan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana menyesalnya mereka ketika merasakan azab yang sifatnya fisik dan psikis tersebut. Karena dulu ketika di dunianya salah nyari teman. Apa? Salah nyari teman. Allah ceritakan itu dalam surat Al-Furqan. Ayat 27 sampai ayat 27:8.
Maaf, 27 sampai 28. 27 sampai 28. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa yawma ya'addu adh-dhalimu tes. Cek. Tes. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Di hari kiamat nanti, orang-orang yang zalim akan menggigit kedua tangannya. Kalau orang menyesal itu gigit apa? Jari. Di hari kiamat, saking nyeselnya yang digigit bukan apa? Jari. Apa? Tangan. Dua-duanya masuk ke mulut. Itu berarti menyesal level paling tinggi. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Pada hari kiamat nanti orang yang zalim, mereka akan menyesal sehingga mereka menggigit kedua tangannya. Yaqulu, sambil ngomong. Apa isi omongannya? Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Andaikan dulu ketika di dunia aku mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti apa? Jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nek dinasehati ki sunah Rasul, ini tuntunan Rasul, ittiba Rasul, aja blenger. Jangan apa? Jangan bosan. Apa-apa sunnah, apa-apa Rasul, apa-apa Rasul. Supaya nggak nyesel nanti di hari kiamat. Ini contohnya orang ini. Dia menyesal kenapa dulu ketika di dunia tidak mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kalau nggak mengikuti jalannya Rasul berarti ikuti jalannya siapa? Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kenapa dulu saya menjadikan si fulan sebagai orang yang saya ikuti? Sebagai orang yang saya puja-puja. Si fulan gue siapa? Si fulan siapa? Ya fulan, akeh banget. Sekarang banyak orang dikatakan, ini Rasulullah SAW mengajarnya seperti ini. Wah, nu baik. Nah, gue fulan gue. Ini loh jalannya Rasul SAW. Wah, nggak bisa. Ormas saya seperti ini. Partai saya seperti ini. Teman-teman saya seperti ini. Orang sedesa saya seperti ini. Jalan yang akan menyelamatkan kita dengan izin Allah Azza wa Jalla adalah jalan yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili, katakanlah ini jalanku yang akan mengantarkan kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai Allah Azza wa Jalla berpesan di dalam Al-Quran, wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabil. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain, nanti kalian akan bercerai-berai, akan terpisah, akan menjauh dari jalanku ini. Lagi-lagi menyesalnya kapan? Hari kiamat. Ya. Jadi kalau ada yang nasihati, ya rana tuntunane.
dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya gimana? Harusnya gimana? Matur nuwun, alhamdulillah diingatkan. Dah, ini gara-gara salah nopo? Salah milih teman. Apalagi Ustadz penyesalannya? Penyesalan orang-orang yang ketiga di dunianya, mereka tidak menggunakan hartanya di jalan kebaikan. Tidak menggunakan hartanya di jalan apa? Kebaikan. Berarti digunakannya di jalan keburukan. Apa contohnya? Contohnya apa? Tuku nomor. Tuku apa? Nomor. Judi slot. Ya, apalagi yang sekarang lagi ramai? Ya online kan akeh. Bentuknya banyak. Menyesal. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah sebagian dari rizki yang kami berikan kepada kalian. Sebagian. Berapa? Sebagian. Enggak semuanya enggak. Karena kita juga butuh apa? Kebutuhan. Kita punya keperluan. Kita perlu beli beras, buat anak kita perlu beli apa? Susu, buat istri kita perlu beli. Ratu tuku apa-apa nggak betul nih. Perlu beli baju, ya, perlu bikin rumah. Maka apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkan sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepada kalian. Sebagian. Terus apa kata Allah? Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum datangnya kematian. Kalau sudah datang kematian bagaimana? Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbi, tunda. Minta apa? Ditunda. Sebentar saja, sebentar. Buat apa? Ila ajalin qaribin fa as-saddaqa. Aku pengen sedekah. Pengen apa? Sedekah. Jadi kalau ada orang kotak lewat, orang sedekah, gue rasanya apa? Menyesal. Kapan? Nek mati. Orang lagi ndongakon orang. Enggak. Cuman mengingatkan. Nyesel. Ya, tapi kan lagi orang nana Ustaz. Ya, semampunya. Infak. Kan tadi sudah disampaikan. Sebagian. Infak 500 perak gimana? Sebagian atau bukan? Sebagian. Suat 500 perak sih buat apa? Jangan meremehkan kebaikan. Sekalipun kebaikan itu kecil. Apa kata Nabi SAW? Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Lindungilah tubuh kalian dari api neraka. Dengan infak. Walaupun kurma separuh. Bayangkan. Kenapa? Kurma separuh. Kurma itu besarnya seberapa sih? Sejempol ini kurma. Sudah sebesar ini terus dipahat. Ketika kita infakkan itu ikhlas lillahi ta'ala. Dan memang kita punyanya segitu. Punyanya cuma kurma satu. Karena kita juga butuh makan, ada orang minta-minta, kita paruh. Yang separuh buat kita sendiri, yang separuh buat si pengemis tadi. Memang punyanya segitu. Kita tulus semata-mata mencari pahala Allah Azza wa Jalla. Dengan kasih sayangnya, Allah akan menjadikan kurma separuh itu melindungi tubuh kita dari api neraka. Berarti 500 enggak apa-apa ya? 500 enggak apa-apa ya?
500 apa? Tidak apa-apa. 500 perak tidak apa-apa. 500.000 tidak apa-apa. 500 juta tidak apa-apa. 500 miliar tidak apa-apa. Ya. Wong dia hartanya 1 triliun, ngeluarin berapa? 500 miliar. Berarti kan separuh nih, kayak kurma apa? Separuh. Dan masih banyak yang lainnya. Ya. Terakhir ya, saya menceritakan tentang penyesalan. Habis itu kita pindah ke azab yang secara fisik tadi. Adalah penyesalan penghuni neraka ketika ditanya oleh penghuni surga. Ketika ditanya oleh penghuni surga. Di hari kiamat nanti akan terjadi beberapa obrolan. Penghuni surga ngobrol dengan penghuni surga. Penghuni neraka ngobrol dengan penghuni neraka. Dan ada obrolan yang ketiga. Apa itu? Penghuni surga ngobrol dengan penghuni neraka. Obrolan siapa sama siapa? Penghuni surga dengan sesama penghuni surga. Terus obrolan penghuni neraka dengan penghuni neraka. Terus obrolan penghuni surga dengan penghuni neraka. Yang akan saya bacakan ini adalah salah satu dari obrolan penghuni surga dengan penghuni neraka. Allah ceritakan itu dalam surat Al-A'raf ayat 44. Surat apa? Al-A'raf ayat 44. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa nada ashabul jannati ashaban nar. Wa nada ashabul jannati ashaban nar. Dan penghuni surga memanggil penghuni neraka. Penghuni apa? Surga memanggil penghuni neraka. Apa kata penghuni surga? Angqad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa. Alhamdulillah, apa yang Allah janjikan sudah kami dapatkan. Apa yang Allah janjikan sudah kami dapatkan. Apa yang dijanjikan Allah? Kenikmatan. Kenikmatan fisik, kenikmatan psikis, kenikmatan bidadari, kenikmatan makanan, kenikmatan minuman, perhiasan, sungai-sungai yang sekian banyak macamnya di surga, pohon yang sangat rindang. Seluruh kenikmatan sudah kami dapatkan. Allah dulu janji di dunia. Kalau kami beriman, kami akan mendapatkan kenikmatan. Dan kenikmatan itu sudah kami dapatkan. Maka penghuni surga bertanya, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa? Apakah kalian juga sudah merasakan apa yang Allah ancamkan kepada kalian? Kalian dapatkan? Allah mengancam orang kafir akan dibakar di neraka. Orang beriman dimasukkan ke surga. Orang yang beriman sudah merasakan kenikmatan itu. Mereka balik tanya kepada siapa? Orang-orang kafir yang ada di neraka. Gimana? Benar nggak janjinya Allah? Qalu na'am. Mereka menjawab, ya. Menyesal semenyesal-nyesalnya. Karena mereka melihat orang-orang yang selama ini mereka olok-olok berada di surga. Gak usah minder. Kalau jenengan rajin ke masjid, kemudian diapain? Diolok-olok. Sok alim. Sok apa lagi? Sok suci. Mbok mbiyen kok bareng karo nyong. Dolanan apa? Ya, kaprek. Sing sombong ora tau gelem maning. Diomongi, dituduh yang enggak. Ibu-ibu yang berusaha untuk melatih menutup aurat, diomongin yang enggak.
Nanti di hari kiamat terjadilah apa yang Allah ceritakan ini. Surat apa? Al-A'raf ayat 44. Penyesalan-penyesalan ini Allah ceritakan dalam banyak ayat, ini sebagiannya. Adapun azab secara fisik yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat, "Tsumma innahum lasalul jahim." Lasalu. Salu kata para ulama, itu bukan sekedar masuk. Akan tetapi salu itu bermakna dibakar langsung tanpa ada tutup sama sekali. Jadi langsung dihadapkan tubuhnya dibakar di atas neraka. Itu arti solu. Makanya kalau kita perhatikan, banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan tentang siksaan penghuni neraka pakai kata solu atau yasla atau yaslauna. Semuanya dari akar kata yang sama. Jangan bisa bayangkan, ketika disiksa, dibakar itu hidup atau mati? Hidup. Kalau bakar sate? Kalau bakar sate? Sapinya sudah mati. Ayamnya sudah mati. Kambingnya sudah mati. Tinggal dipotong-potong apanya? Daging. Nanti penghuni neraka dibakarnya saat mereka hidup-hidup. Allah ceritakan bagaimana dampak dari dibakarnya mereka tersebut. Dalam ayat yang lain, surat An-Nisa ayat 56. Surat apa? An-Nisa ayat 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami, saufa nuslihim nara. Nuslihim sama. Ya, akar katanya sama. Kami akan bakar mereka langsung di neraka. Kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap dagingnya itu matang. Dibakar lama-lama apa? Matang. Terus kosong. Baddalnahum juludan ghairaha. Begitu sudah nggak bisa dibakar lagi oleh Allah Azza wa Jalla, diganti dengan kulit, daging, tulang yang baru. Terus dibakar lagi. Kenapa dilakukan seperti itu? Liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan betapa pedihnya siksaan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ketika kita membaca ayat-ayat yang seperti ini, seharusnya ini cukup untuk membuat kita sadar, untuk membuat kita memperbaiki diri, untuk membuat kita menyesal atas apa hal-hal buruk yang pernah kita kerjakan. Menyesal hari ini jauh lebih baik dibandingkan apa? Menyesal nanti di hari kiamat. Penyesalan di hari kiamat tidak ada gunanya, karena waktu beramal sudah habis. Penyesalan hari ini ada gunanya, karena masih ada waktu untuk sholat isya. Insya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.